Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 235705111. Di sini saya mau melakukan presentasi UAP AI untuk studi kasus diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Tugas akhir ini bisa berbentuk skripsi ataupun tesis ataupun hal lainnya, atau bisa juga dengan project AI contohnya. Nggak bercanda. Oke, jadi kita langsung aja ke materinya. Jadi di sini saya melakukan download skit fuzzy biar fungsi fuzzy logic itu bisa dipakai. Ini menggunakan pip install numpy skit fuzzy matplotlib. Terus saya melakukan preparing library-nya. Jadi saya melakukan import dan juga pengekstrakan library yang akan saya gunakan nantinya di sini untuk library yang akan saya gunakan. Terus ada variable fuzzy. Jadi variable fuzzy ini saya punya 5 variabel. Jadi ada kelelahan, kecemasan, kualitas tidur, tekanan, dan juga motivasi. Nah, jadi ini range-nya dari 0 sampai dengan 11, tapi kurang dari 11 maksud saya. Dibedakan dengan 1. Kayak gitu. Terus ada tingkat stres ini, untuk menghitung tingkat stres dari range 0 sampai dengan kurang dari 101. Terus ada membership function, nanti kita akan coba lihat untuk apa dan gimana bentuk membership function ini. Jadi pada intinya saya mengkategorikan kelelahan itu ada 5 macam. Yang pertama kelelahan sangat rendah, maksudnya itu jadi dia nggak lelah sama sekali. Terus rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, kelelahan yang sangat tinggi nih artinya dia sangat-sangat lelah atau sangat-sangat capek. Ini juga sama, kecemasan, kualitas tidur, tekanan akademik, motivasi, dan juga tingkat stres. Oh ya, sedikit penjelasan di sini adalah rentangnya. Ini rentangnya yang sekitar 135, nanti kita akan coba lihat. Terus ada aturan fuzzy. Nah, aturan fuzzy ini saya buat 10 aturan. Nah, 10 aturan itu ada nih, misal aturan 1, rule-nya itu dia kelelahannya sangat tinggi, kecemasannya sangat tinggi, kualitas tidur sangat tinggi, dan tingkat stres sangat tinggi. Nah, itu dia masuk rule 1 atau aturan 1 dan sebagainya. Default rule if doesn't contain anything ini maksudnya gini. Kalau ada rule yang nggak ke cover di sini, soalnya ada kondisi yang nggak ke cover di rule ini, dia bakal menggunakan default rule yang ini. Terus ada controller fuzzy. Nah, di sini untuk menghitung tingkat stres controller menggunakan 10 rule tadi ditambah dengan rule defaultnya. Terus diagnosa stres itu buat simulasi ya, control system simulation yang dimasukkan tadi. Jadi ini dimasukin ke dalam sini, nanti dia jadi variabel baru gitu. Terus ada input dan visualisasi. Jadi di sini saya punya 3 fungsi, ini sama ini. Jadi fungsi yang pertama namanya get user input, visualisasi, membership function, terus get stress kategori. Nah, jadi untuk ini dia bakal minta input dari pengguna. Dia bakal minta input dari pengguna. Nih kodenya. Nih kodenya. Nah, jadi kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 while atau 5 perulangan yang bakal terus minta nih. Jadi nih ya, kalau kita baca sedikit, ini while true dia bakal jalan terus kan, berarti kodenya while true dia bakal nge-try dulu. Try ini dia bakal minta input dalam bentuk float, nanti dikonversi dalam bentuk float. Tingkat kelelahannya dari 0 sampai dengan 10. Nah, kalau nggak ada di sini, dia bakal nge-raise value error. Gitu. Kalau ada berarti dimasukin. Terus ini juga sama sampai bawah, terus nanti terakhir di return nilai dari file ini. Ini bakal di return, nanti ketemu semua kan hasilnya. Jadi dia bakal disimpan. Nah, kalau udah kita ke bawahnya yaitu dev visualize membership function. Nah, ini buat visualisasi aja untuk tampilannya, membershipnya yang akan kita lihat di selanjutnya. Terus ada get stress kategori.
Nah, ini kategori stresnya ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kita coba lihat. Nah, ini yang saya bilang di awal yang ini. Di mana ya? Di ini membership function mana sih? Nah, ini di sini membership function. Jadi membership function itu bentuknya gini nih. Jadi ada sangat rendah. Nah, sangat rendah ini range-nya dari 0 nih. Dari 0 sampai dengan 3 lah. Sampai dengan 3. Terus rendah itu dari 1 sampai dengan 5 lah. Dan begitu seterusnya. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini sama motivasi dan tingkat stres. Nah, untuk sebagai contoh nih. Misalnya tingkat stresnya itu ini apa? Motivasi. Nah, misalnya motivasinya itu 6 lah, 6. Dia bakal 6 kan misalnya, kita ngisinya 6. 6 kalau kita tarik garis ke sini, dia kan titik potong di sini. Nah, dia masuk ke mana? Dia bisa masuk ke sangat tinggi ataupun sedang. Nah, itu bakal dihitung tengah-tengah. Itu nanti dikalkulasiin di gimana ya? Berarti kan dia masuk ke 50% sedang sama 50% tinggi. Ini 0,5 maksudnya. Nah, kalau misalnya contoh lain, misalnya saya masukin angka 6,5, dia bahkan di sini ya titik potongnya, dia bakal lebih tinggi atau lebih cenderung untuk masuk ke yang merah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini kan misalnya 6,5 ya di sini lah ya. Ini kalau kita tarik garis ke atas, dia kan 0, yang hijau dia dapat 0,3, tapi yang merah dia dapat 0,7. Jadi dia lebih cenderung ke tinggi. Kalau misalnya dia 6,5 gitu. Dan begitu seterusnya. Terus ada mainnya, di sini ada mainnya, jadi dia bakal isi ini kita dapat dari get user input yang tadi di return, terus dia bakal diagnosis stress.input, dimasukin inputnya. Nah, ini diagnosis stress kita dapat dari atas tadi mana ya? Yang saya cari dulu. Stress. Nah, kita dapat dari sini buat perhitungan controllernya nanti. Terus ini juga sama satu, terus dicoba untuk di compute dulu. Di compute, ini fungsi bawaan dari controller CTRL itu. Terus kita accept error kalau misalnya memang error. Terus if tingkat stress in diagnosa.output. Nah, ini kalau misalnya ada tingkat stresnya di dalam diagnosa stres ini, dia bakal keluar hasilnya. Jadi hasil stres bakal dimasukin tingkat stres, terus kategori stres dia bakal dimasukin dari get stress kategori fungsi kita yang get stress kategori ini, fungsi kita yang ini. Terus ini dimasukin hasil stresnya tadi, ini kan berupa float ya. Terus dimasukin ke kategori stresnya. Terus nanti hasil stresnya dikeluarin dalam bentuk persentase, terus kategori stresnya bakal dalam bentuk apa sebutannya? Ya dalam bentuk tulisan lah. Nah, ini saya udah coba untuk run. Jadi di sini skalanya kita run ulang aja kali ya. Kita run ulang aja. Nah, misalnya tingkat kelelahannya itu 8. Saya agak capek nih sekarang. Terus tingkat cemasnya saya nggak seberapa cemas, mungkin 4. Kualitas tidur, tadi tidur jam 2 kan ya. Terus tekanan akademik, ya banyak project. Terus motivasinya adalah dia bakal menghitung hasil diagnosanya. Jadi hasil diagnosanya tingkat stresnya itu 50, agak stres ya mungkin. Nah, terus dia masuk kategori sedang. Kenapa sedang? Karena kita tarik garis 50 kan di sini nih. Tarik garis ke atas berarti dia masuknya cenderung 0,6 ke biru, ke orange. Nah, dia karena nggak ada yang lain berarti dia udah termasuk 100%. Gitu. Jadi makanya tingkat stresnya adalah sedang atau yang orange. Nah, diagnosis ini alat bantu aja. Jadi sebaiknya kalian konsultasi ke dosen wali atau konsulator. Ini hanya fuzzy logic. Oke, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.